Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mawaris, Hibah, dan Wasiat. Apa itu mawaris? Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harga warisan berdasarkan prinsip dan syariat Islam. Umumnya disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu inilah yang digunakan untuk melakukan pembagian harta kepada para ahli waris. Rukun mawaris. Terdapat 3 pihak yang wajib terlibat di dalam rukun waris, yaitu pertama, pewaris atau al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal dunia. Kemudian hartanya diwariskan kepada ahli warisnya. Kenapa harus belajar ilmu mawaris? Yang pertama, sudah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena di setengah dari ilmu dan dilupakan orang, dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Maha, Ad-Daraqutni, dan Al-Hakim. Yang kedua, membagi harta sesuai dengan ketentuan Islam agar dijauhkan dari siksa neraka. Dalam Al-Quran terdapat surah yang menjelaskan tentang larangan membagi harta warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Islam, yaitu sebagai berikut. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulullah dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Adapun syarat-syarat kewarisan, yang pertama, orang yang mewariskan sudah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Dan yang ketiga, ada hubungan antara si pewaris dengan ahli. Tidak ada unsur yang menghalangi untuk mendapatkan warisan. Adapun ketentuan ilmu mawaris, yang pertama, dengan pembagian warisan dalam Islam bisa mengangkat derajat manusia. Yang kedua, mengatur siapa saja yang termasuk ahli waris dan berapa besaran harta waris yang diterima. Dan yang ketiga, pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan dengan adil sesuai dengan kadar ketentuan masing-masing. Terima kasih. Itu pengertian hibah. Menurut ajaran Islam, syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk saling berbagi, saling menolong. Dengan berbagi bukan sekedar sikap baik dalam diri seseorang, tapi juga bisa menjadi amalan yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat hibah. Syarat-syarat hibah yaitu yang pertama pemberi hibah, terus yang kedua adalah penerima hibah, yang ketiga harta yang dihibahkan, dan yang keempat lafal ijab dan kabul. Dan selanjutnya itu hibah dalam hukum negara. Jika dilihat dari sudut pandang hukum bernegara, hibah dapat dipermasalahkan ketika wujud pemberiannya merupakan uang dengan jumlah yang banyak dan juga atau barang yang sangat bernilai. Syarat hibah menurut hukum perdata, yaitu yang pertama objek hibah, yang kedua pemberi hibah, yang ketiga penerima hibah, dan yang keempat yaitu dilakukan dengan cara akta notaris atau PPAT. Selanjutnya yaitu contoh hibah. Yang pertama, pemberi tanah waris dari orang tua kepada anaknya atau ada ikatan darah. Yang kedua yaitu seorang dermawan yang menghibahkan tanahnya buat sekolahan. Yang ketiga yaitu seorang juragan tanah yang menghibahkan tanahnya untuk kuburan masyarakat. Yang keempat yaitu seorang kiai
yang menghibahkan tanahnya untuk dibuat sebuah masjid atau musola. Selanjutnya yaitu pengertian wasiat. Wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh si pemilik harta dengan syarat penyerahan kepemilikan harta tersebut dilakukan setelah si pemilik harta meninggal dunia. Selanjutnya itu hukum berwasiat, yaitu para ulama saling berbeda pendapat. Yang pertama, wasiat hukumnya wajib, yaitu apabila suatu kewajiban yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia lainnya yang harus dilaksanakan sedemikian sehingga kekhawatiran jika tidak diwasiatkan ini tidak disampaikan kepada yang berhak, misalnya zakat yang belum dikeluarkan atau kewajiban berhaji yang belum dilaksanakan, atau ada titipan yang diamanahkan atau utang yang harus dilunasi, dan lain sebagainya. Apa itu tujuan wasiat? Umumnya, peninggalan yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal akan diwariskan kepada keturunannya lewat surat wasiat. Surat wasiat itu penting dibuat supaya harta peninggalan terkait orang tersebut bisa terjaga dan terhindar dari perebutan harta. Kemudian, rukun wasiat. Rukun wasiat ada 4. Yang pertama yaitu adanya musi atau pihak yang membuat wasiat. Yang kedua, adanya musalah atau pihak penerima wasiat. Yang ketiga, adanya musabi atau sesuatu barang yang akan diwasiatkan. Kemudian yang terakhir, adanya sigat atau ucapan serah terima dengan adanya ijab dari musi. Adapun kesimpulan dari materi kelompok kami, wasiat hanya boleh diberikan maksimal 1/3 dari harta warisan, sedangkan hibah apabila diberikan kepada orang lain maka tidak ada batasannya. Namun pengecualian pada wasiat di mana wasiat juga boleh melebihi 1/3 asalkan semua ahli waris menyetujuinya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.